Salam damai dan sejahtera dari Tuhan beserta dengan kita di minggu kedua bulan Januari tahun 2025. Sebelum kita ada dalam pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan tetap memberikan kepada kami hikmat Allah untuk dapat hidup sebagai manusia pilihan Tuhan di tempat kami masing-masing. Di minggu yang baru ini, kami rindu untuk merenung firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus ada pada kami, supaya kami siap selalu untuk mewujudkan hikmat Allah yang ada pada kami. Sehingga tujuan kami mewujudkan hikmat Allah, yaitu salib Kristus hidup di dalam kami, hidup di dalam keluarga kami, hidup di dalam negeri kami, tetap ada dan memberi kehidupan. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita renung bersama terdapat di dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 31 dengan tema kesehatian tentang hikmat pemberitaan salib Tuhan Yesus. Kesehatian tentang hikmat pemberitaan salib Tuhan Yesus. Saudara, dalam kehidupan orang Kristen ada banyak simbol-simbol yang menunjukkan bahwa orang Kristen itu pengikut Kristus. Salah satu simbol yang menonjol adalah salib. Pertanyaan sekarang, sampai seberapa jauh orang Kristen memahami dan mengerjakan apa yang dipahami tentang salib Kristus? Kepada orang Kristen di Korintus, Rasul Paulus menyampaikan bahwa mereka telah mencapai segala hal dalam hidup, kerja, dan pendapatan mereka. Bertahun-tahun lamanya mereka terus mengalami pertumbuhan, perkembangan yang hebat dalam segala bidang kehidupan. Paulus mengingatkan mereka, pencapaian-pencapaian mereka dalam segala bidang kehidupan itu baru berarti, baru bermanfaat ketika mereka mendapatkan salib Kristus. Ketika salib Kristus ada pada pencapaian-pencapaian mereka, maka mereka tetap akan bertahan dalam segala tantangan-tantangan zaman dan tantangan-tantangan bangsa. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan ini Rasul Paulus bilang bahwa melalui salib Kristus itulah manusia diselamatkan oleh Tuhan Allah. Beberapa hal dari firman Tuhan ini kita renung bahwa salib Kristus itu bukan saja pajangan-pajangan biasa yang membanggakan orang Kristen biasa-biasa saja. Sebab di dalam salib Kristus itu nyata kasih Allah. Bagaimana orang Kristen mau mewujudkan kasih Allah dalam salib yang dipajang, yang dipakai, yang dipergunakan sebagai simbol untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dia pengikut Kristus. Ketika kasih Kristus, kasih Allah tidak dinyatakan. Kasih Kristus ini kasih yang diberikan untuk semua manusia. Yesus menderita dan mati dan bangkit itu untuk semua manusia. Semua manusia mendapatkan kasih Allah. Dan karena itu ketika orang Kristen mengenakan salib Kristus, memajang salib Kristus, menampilkan salib Kristus, maka kasih Allah itu mesti dirasakan, dialami oleh saudara-saudaranya yang belum percaya kepada Yesus Kristus dan salib Yesus Kristus. Hal kedua yang perlu kita renung dari firman Tuhan ini, salib adalah lambang, tanda, bukti bahwa penebusan dan kemenangan orang Kristen
atas dosa dan maut terwujud. Yesus Kristus mewujudkan penebusan dosa dan kemenangan untuk orang Kristen melalui kematian di kayu salib. Tanpa jalur itu, maka kemenangan dan penebusan tidak didapat oleh orang Kristen. Karena itu ketika orang Kristen mengenakan salib Kristus, maka kebanggaan mereka bukan sebagai tanda bahwa mereka orang Kristen, tetapi sebagai bukti bahwa dosa mereka ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, oleh nyawa Tuhan Yesus Kristus, oleh kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kemenangan ini mesti menjadi kemenangan orang Kristen yang dapat mengalahkan semua keterpurukan, kedengkian, dan semua keterikatan yang tidak membawa orang Kristen maju ke depan. Hal ketiga yang terakhir yang perlu kita renung dari firman Tuhan ini, salib Kristus itu adalah pendamaian manusia dengan Tuhan Allah. Maka gerakan bawa damai dan sejahtera mesti menjadi gerakan tiap waktu secara baru dari orang Kristen. Damai dan sejahtera itu menjadi kebutuhan sehari-hari dari semua orang. Dan orang Kristen mesti memprakarsai damai sejahtera itu. Ketika tidak ada damai, ketika tidak ada kesejahteraan, maka orang Kristen bertanggung jawab untuk itu. Selamat bekerja di dalam terang salib Kristus. Yakin dengan Kristus dan salibnya, kita memperoleh kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain sampai Kristus datang. Amin.